Halo guys, welcome back my channel. Kali ini mulai cantik hari dengan informasi terbaru tentang sanksi pelanggaran protokol COVID-19 untuk berbagai kalangan masyarakat. Nah, ini khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. Sumber ini diambil dari Pergub Kalbar nomor 110 tahun 2020 tentang COVID-19. Oke guys, sebentar lagi kita akan melihat sanksi untuk aparatur sipil negara. Tapi sebelumnya silakan tekan tombol subscribe. Oke geng, sekarang pertama akan kita lihat adalah sanksi pelanggaran protokol COVID-19 untuk aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat ASN. Yang pertama berupa teguran tertulis, yang kedua denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin, dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor pemerintah di daerah untuk melakukan urusan kedinasan. Nah, melihat sanksi di atas, kita sebagai ASN tentunya harus mematuhi protokol tersebut ya. Oke, berikutnya kita akan melihat sanksi pelanggaran bagi pelaku usaha. Nah, untuk pelaku usaha ini pertama ada teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif 1 juta, penghentian operasional usaha, pencabutan izin usaha, atau apabila terdapat kluster keterjangkitan COVID-19 dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien COVID tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab. Nah, hati-hatilah kita yang memiliki tempat usaha, patuhi selalu protokol. Oke guys, ini juga merupakan kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha. Jadi di sini diatur ya pada pasal 8B ini ada peraturan yang menyebutkan kewajiban dan larangan. Kewajiban itu melakukan sosialisasi, edukasi, penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian pemahaman kepada pengunjung untuk mencegah penularan COVID-19. Oke ya, dan kita lihat selanjutnya masih banyak lagi. Nah, ini masih sama tadi. Ini sanksi pelanggaran protokol kesehatan bagi usaha ya yang tadi itu. Nah, banyak sekali sanksi tadi. Sudah kita baca tadi guys, jadi silakan dicermati bagi para pelaku usaha agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di tempat usaha, karena jika sampai menimbulkan kluster baru, maka sanksi yang diberikan itu sangat berat sekali ya, harus membiayai pasien yang menderita COVID-19. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus patuhi segala peraturan yang sudah dibuat pemerintah, karena aturan itu pada dasarnya untuk kita sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat. Nah, itu pakailah masker kita daripada nanti kita nangis kena denda 200.000. Lumayan kan Kek, 200.000 tuh beli baju dapat 1, beli baju yang 50.000 dapat 4, beli baju yang 15.000 dapat banyak lah, bejibun lah kan. Oke, makanya kita harus patuhi protokol pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana cara kita mematuhi ini? Tentu ada triknya dong guys, masa tidak ada. Nah, yang pertama ini kita lihat ya, kita harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, kita harus menggunakan masker. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat itu, kita setiap melakukan misalnya memegang buku, memegang alat apapun, kita harus kembali mencuci tangan, dan cuci tangannya itu sesering mungkin. Oke, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini sama tadi ya, ini denda administrasi bagi seluruh masyarakat. Lihat ya, masyarakat yang tidak menggunakan helm, perorangan ya, misalnya di jalan, kemudian di warung kopi, di mall, di pasar, ini sanksinya berat loh. Makanya
makanya jangan lupa ingat selalu menggunakan masker. Yang pertama itu teguran, yang itu kerja sosial selama 15 hari, 15 menit, administratif 200.000 berat kan, di karantina lagi, makanya patuhi. Oke. Nah, kalau kita melanggar nih, ini banyak sekali tegurannya say. Ini akhirnya kita harus di swab. Nah, oleh karena itu kemana-mana kita pergi, anak-anak ya, anak-anak sedang dalam kegiatan apapun wajib menggunakan masker. Oke, namun tetap hindari tempat-tempat keramaian ya, kalau itu memang tidak harus. Bukan cuma anak-anak, tapi kita sebagai orang tua juga harus wajib menghindari tempat-tempat keramaian jika memang tidak mendesak. Nah, jika kita harus beraktivitas misalnya untuk ke negeri sipil, nah harus beraktivitas di kantor, silakan gunakan alat pengaman, yaitu menggunakan masker dan penutup wajah. Nah ya, kemudian ketika harus melakukan pembelajaran secara luring ya, ada orang tua yang tidak bisa laring karena terbatasnya sarana komunikasi, tidak ada handphone, jadi guru harus melayani secara luring. Seperti ini harus menggunakan alat pengaman. Nah, ini contohnya ketika kita ingin berpergian ke tempat wisata misalnya kan, karena udah jenuh di rumah, ingat selalu gunakan masker. Nah, ini juga untuk pimpinan sebuah instansi. Nah, sebuah instansi harus dipimpin seseorang yang memang patuh, agar anaknya juga patuh, anak buahnya juga patuh ya, menggunakan masker. Oke. Jadi sebuah instansi bisa mematuhi aturan protokol COVID-19 ini bila dimulai dari pimpinannya, kemudian anak-anak buahnya pasti mengikuti. Oke. Nah, mari kita cegah COVID-19 bersama-sama agar tidak ada lagi korban. Oke. Nah, sekarang ini kita akan lihat pesan dari BNPB. Oke. Kita lihat pesan apa saja yang harus kita lakukan jika kita berada di tempat ibadah. Nah, ini untuk tempat ibadah itu ada dicek suhu badan, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, oke, kalau ini jika kita ingin berbelanja guys, kita harus menggunakan masker dengan tepat. Ini contoh orang yang tidak menggunakan masker dengan tepat ya. Coba lihat, dia batuknya itu sampai kepada tempat penjual menyimpan barang-barangnya. Kalau dia ternyata menderita COVID-19, otomatis virusnya akan hinggap di situ dan penjual dan pembeli lainnya akan tertular. Oleh karena itu, gunakanlah masker dengan tepat. Jangan menutup mulut, tapi hidung juga tertutup ya. Nah, ini gambar yang kedua, ini contoh menggunakan masker dengan benar, tutup agar tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Mari bersama kita cegah penularan COVID-19. Patuhi protokol, jaga selalu kebersihan dan kesehatan.